Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi geometri analitik bidang dan ruang pada materi persamaan bidang rata. Kami merupakan kelompok 4 yang berkeanggotaan 1. M. Bintang Caniago, yang kedua Kurota Ayunin, yang ketiga saya sendiri Rizky Putri Amelia. Persamaan bidang rata memiliki 4 materi yang akan kami bahas. Materi pertama, persamaan vektoris bidang rata. Yang kedua, persamaan linear bidang rata. Yang ketiga, vektor normal dari bidang rata. Yang keempat, persamaan normal bidang rata. Materi pertama, persamaan vektoris bidang rata. Suatu bidang rata akan tertentu bila diketahui 3 buah titik yang tidak segaris yang terletak pada bidang rata tersebut. Misalkan diketahui 3 titik pada bidang rata V. Pada titik P yaitu X1 Y1 Z1, pada titik Q X2 Y2 Z2, dan pada titik R X3 Y3 Z3. PQ sama dengan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1. Dan PR adalah X3 dikurang X1, Y3 dikurang Y1, Z3 dikurang Z1. Untuk setiap titik sembarang X, Y, Z pada bidang rata V berlaku Px sama dengan lambda PQ ditambah mu PR pada interval lambda lebih besar dari tak hingga, lambda lebih kecil dari min tak hingga, koma, mu lebih besar dari tak hingga, mu lebih kecil dari min tak hingga adalah persamaan vektoris bidang rata melalui tiga titik. Kedua vektor PQ dan PR disebut vektor-vektor arah bidang. Mengapa? Karena setiap dua vektor yang tidak segaris pada bidang merupakan vektor-vektor arah bidang tersebut. Sehingga persamaan vektoris bidang rata diketahui melalui titik P, yaitu X1 Y1 Z1, dan diketahui di kedua vektor arahnya A sama dengan XA Y A ZA dan B XB YB ZB adalah X YZ sama dengan X1, Y1 Z1 ditambah lambda XA YA ZA ditambah mu dikali XB YB ZB. Persamaan kedua pada interval lambda lebih besar dari tak hingga, lambda lebih kecil dari min tak hingga, koma, mu lebih besar dari tak hingga, mu lebih kecil dari min tak hingga. Dari persamaan kedua dapat kita tulis menjadi bidang parameter bidang rata. X sama dengan X1 ditambah lambda XA ditambah mu XB. Ini merupakan persamaan ketiga. Y sama dengan Y1 ditambah lambda YA ditambah mu YB. Persamaan keempat. Z sama dengan Z1 ditambah lambda ZA ditambah mu ZB. Ini merupakan persamaan kelima. Selanjutnya materi kedua, persamaan linear bidang rata. Eliminasikan dari persamaan 3 dan 4, maka diperoleh lambda sama dengan YB dikali X dikurang X1 dikurang XB dikali Y dikurang Y1 dibagi C, dan mu sama dengan XA dikali Y dikurang Y1 dikurang YA dikali X dikurang X1 dibagi C, di mana C sama dengan XA YB dikurang YA XB, matriks dari XA YA XB YB merupakan persamaan ke-6, dan misalkan tidak sama dengan 0.
vektor itu sejajar atau tidak terletak pada satu garis yang sama. Contohnya, vektor AB dan vektor AC, maka vektor normalnya adalah N sama dengan vektor AB dikali vektor AC. Vektor normal dari bidang rata yaitu V sama dengan AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0 adalah vektor ABC sama dengan YAZA YBZBI ZAXA ZBXBJ ditambah XAYA XBYBK sama dengan IJK XAYAZA XBYBZB sama dengan A dikali B. Maksudnya di sini adalah vektor A kali vektor B merupakan vektor yang tegak lurus pada bidang rata yang terbentuk oleh dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa bidang ratanya yaitu V sama dengan AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0, di mana N sama dengan ABC disebut sebagai vektor normal dari bidang rata V sama dengan 0. Dari persamaan 7 pada slide sebelumnya, suatu bidang rata yang diketahui melalui satu titik yaitu X1, Y1, Z1 dengan vektor normalnya ABC akan berbentuk A X dikurang X1 ditambah B Y dikurang Y1 ditambah C Z dikurang Z1 sama dengan 0. Pada persamaan vektor normal bidang rata terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, di antaranya jika D sama dengan 0, maka bidang rata akan melalui titik asal O 0,0,0 dapat terlihat pada gambar, dan sebaliknya setiap bidang rata yang melalui titik asal persamaannya akan mempunyai harga D sama dengan 0. Dan yang kedua, apabila D tidak sama dengan 0, maka pada persamaan AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0 dapat ditulis menjadi AX per min D ditambah BY per min D ditambah CZ per min D sama dengan 1, dan dapat disebut secara berturut-turut A per min D sama dengan P, B per min D sama dengan Q, C per min D sama dengan R. Didapat persamaan bahwa X per P ditambah Y per Q ditambah Z per R sama dengan 1, yang mana akan memotong sumbu X di P 0,0, sumbu Y di 0, P 0, dan sumbu Z di 0, 0, P. Yang ketiga, bila A sama dengan 0, bidang rata akan sejajar di sumbu X. Selanjutnya, apabila B sama dengan 0, maka bidang rata akan sejajar dengan sumbu Y. Yang ke C, apabila C sama dengan 0,
sejajar dengan sumbu Z. Dan hal yang harus diperhatikan yang terakhir yaitu apabila A sama dengan B sama dengan 0, maka bidang rata akan sejajar dengan X, O, Y. Selanjutnya, apabila B sama dengan C sama dengan 0, maka bidang rata sejajar dengan bidang Z, X, O, Z. Dan yang terakhir, apabila C sama dengan 0, maka bidang rata sejajar dengan bidang Z, O, Z. Sekianlah penjelasan dari saya. Masuk ke materi keempat, yaitu persamaan normal bidang rata. Misalkan N sama dengan A, B, C adalah vektor normal bidang, V sama dengan AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0, alfa, beta, gamma berturut-turut sudut antara N dengan sumbu-sumbu koordinat yang arahnya ditentukan oleh vektor I, J, dan K. Ternyata cos alfa sama dengan N kali I per N mutlak, I mutlak sama dengan A per N. Cos beta sama dengan N kali J per N mutlak, J mutlak sama dengan B per N. Cos gamma sama dengan N kali K per N mutlak, K sama dengan C per N. Atau cos alfa, cos beta, cos sama dengan cos alfa, cos beta, cos sama dengan A, B, C per N mutlak sama dengan N per N mutlak. Vektor satuan yang searah dengan N juga berarti bahwa cos kuadrat alfa, cos kuadrat beta, cos kuadrat sama dengan 1 kali N sama dengan cos kuadrat alfa, cos kuadrat beta, cos kuadrat. Disebut vektor kosinus dari bidang V atau boleh dikatakan juga vektor normal yang panjangnya 1. P sama dengan jarak 0,0 ke bidang V sama dengan 0, di mana P besar sama dengan 0 dan X kali X, Y, Z titik sembarang pada bidang, maka P adalah proyek OX dikali X, Y, Z pada N, yaitu P sama dengan OX kali N sama dengan X, Y, Z dikali cos kuadrat alfa, cos kuadrat beta, cos kuadrat gamma, atau cos kuadrat alfa tambah cos kuadrat beta ditambah cos kuadrat gamma sama dengan P, yang disebut persamaan normal dari bidang V sama dengan 0. Untuk mengubah bentuk V sama dengan AX tambah BY tambah CZ tambah D sama dengan 0 ke bentuk normal, maka dari persamaan 14 diperoleh N mutlak kali cos alfa tambah cos beta tambah cos gamma sama dengan min B. Kita selalu menghendaki bahwa min D per N mutlak sama dengan positif. Jadi kalau D negatif, maka masing-masing ruas persamaan kita bagi dengan plus N mutlak sama dengan plus akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat, dan kalau D positif masing-masing ruas kita bagi dengan min N mutlak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.